Baik, selamat malam Pak Donald. Selamat malam juga Pak Doni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baik juga Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya Pak. Yang pertama, yang akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Pak ya. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak mempertanyakan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga hari ini jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachingnya di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah potensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini berupa apa Pak ya? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak. Kira-kira untuk pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi Pak? Secara spesifik, kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses kali ini Pak? Saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang diutarakan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik Pak, demikian dulu ya Pak ya, pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Bapak silakan lanjutkan Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Selamat malam Pak, tahap coachingnya ya Pak ya. Silakan dimulai Pak. Baik Pak. Selamat malam Pak John. Selamat malam Pak Donald. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Pak. Dengar-dengar Pak John ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu ya Pak? Iya betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bapak Pak. Ya sepertinya kita memiliki banyak waktunya nih. Mungkin sekitar 15 atau sampai 20 menit lah gitu Pak. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Apa yang mau Bapak sampaikan Pak? Iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan ke Bapak ini berkaitan tentang rekan-rekan guru kita di sekolah Pak. Setelah saya amati kan Pak di sekolah, cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Pembelajarannya masih memakai metode yang lama, yang gitu-gitu aja Pak, yang masih kebanyakan seperti yang dulu Pak, ceramah. Jadi terkadang siswa itu bosan dalam belajar. Nah, yang saya inginkan itu kan Pak, pembelajaran yang itu harus variatif lah Pak, yang dapat mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak. Misalnya membuat pembelajaran berbasis kuis atau menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran biar lebih menarik gitu Pak. Dan kita sebagai guru kan harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman Pak. Oh, baik Pak John. Jadi Bapak John ini kan ingin penyampaian materinya lebih variatif ya Pak. Kira-kira setelah kita berbincang nanti kurang lebih 15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan dari Pak John? Yang saya harapkan Pak, saya mengetahui cara bagaimana membantu rekan-rekan guru di sekolah supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya Pak. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi begitu ya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang ingin Bapak inginkan?
Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya Pak yang lebih bervariasi. Misalnya nih Pak ya, dengan metode-metode sekarang nih Pak yang lagi booming kayak aplikasi kuis dan juga seperti pembelajaran menggunakan PowerPoint. Menurut saya itu sudah cukup Pak. Kira-kira seperti itulah Pak. Oh, jadi intinya Pak John ini ingin pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Seperti itu ya Pak John. Iya benar Pak. Jadi kalau misalnya kondisi yang ideal yang kalau kita ukur dari angka level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi yang Pak John yang hadapi ini berada di level berapa Pak? Kalau sekarang Pak kira-kira masih di level 5 sih Pak. Karena kan di sekolah juga masih banyak kawan-kawan guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti sebelumnya Pak. Oh, berarti masih di level 5 gitu ya Pak. Untuk saat ini kira-kira yang Bapak inginkan perubahan nanti ingin ke level berapa Pak? Yang saya inginkan sebenarnya ya ke level 7 saja Pak. Saya rasa sudah cukup. Mengingat tadi guru-guru di sekolah masih banyak yang menggunakan metode ceramah Pak. Oh, jadi Pak John menginginkan ke level 7 gitu ya Pak ya. Nah, untuk mencapai level 7 tadi Pak, kira-kira Pak John ada ide kah atau rencana yang mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Nah, kalau untuk persoalan itu masih saya pikirkan, Pak. Mungkin saya akan membuat pendampingan individu atau mentoring saja, Pak, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Seperti itu gimana, Pak? Oh, bagus Pak. Jadi Pak Dedi berencana mengadakan mentoring atau pendampingan individu. Nah, adakah yang lain Pak strategi selain yang Bapak utarakan tadi yaitu mentoring? Ya, mungkin konsultasi dulu lah, Pak, ke kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu, Pak, tentang media pembelajaran di sekolah, Pak. Oh, jadi pilihannya ada dua ya Pak ya, yaitu mentoring atau Pak Dedi berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk ya membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, kalau di antara yang kedua itu yang nyaman bagi guru-guru di sekolah kita ini yang mana Pak? Kalau menurut saya nih Pak ya, sepertinya metode mentoring akan lebih tepat dipakai di sekolah Pak. Mengingat tadi kan banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya workshop, dan workshop itu kan biayanya agak lumayan besar Pak. Jadi lebih membutuhkan banyak biaya. Kemudian narasumbernya juga harus yang tepat dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaannya Pak. Jadi intinya menurut Bapak lebih memilih mentoring dibandingkan workshop. Untuk metode mentoring ini kira-kira Pak John kapan melaksanakannya? Secepatnya lah Pak, mungkin minggu depan saya akan coba mulai mentoring kepada kawan-kawan guru di sekolah Pak. Baik, minggu depan Pak John akan melakukan kegiatan mentoring kepada rekan-rekan guru. Adakah nanti yang bisa membantu Pak John dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan kawan-kawan guru lain Pak, seperti Ibu Sianipar ya Pak, yang sudah ahli dalam membuat media pembelajaran tersebut Pak. Oh, baik. Jadi Pak John melakukan kolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan Bapak di sekolah. Benar Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk membantu saya nanti melakukan pelaksanaan mentoring tersebut Pak. Baiklah Pak Didi, rencana Bapak sudah sangat bagus. Sepertinya kita ini sudah di akhir sesi pembicaraan kita hari ini, malam ini. Saya nggak sabar lagi sih mendengar cerita-cerita Pak Didi ke depannya. Apakah Pak John berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Semoga berhasil ya Pak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari perbicaraan kita kali ini Pak?
selama perbincangan kita ini Pak, saya sudah mendapatkan gambarannya Pak, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah untuk bisa mengubah proses pembelajaran agar lebih kreatif dan variatif gitu Pak dengan metode mentoring tadi Pak. Baik Pak, semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, biar bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak tentang aksi yang nanti sudah Bapak lakukan. Baik Pak, makasih banyak juga Pak udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dan diskusi-diskusi tentang pembelajaran dengan saya Pak. Sama-sama Pak, semoga berhasil ya Pak ya. Baik Pak, makasih banyak Pak. Iya Pak, terima kasih juga. Baik, selamat malam Pak Donald. Malam juga Pak Doni. Pak Donald tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak John. Iya Pak. Baik Pak, sebelum penutupan ya Pak ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Nah, baik Pak, selama coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur Tirta, jadi menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur Tirta tadi bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan dia menemukan solusinya. Begitu Pak. Baik Pak. Menurut saya juga hasil sebagai observasi tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak John sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, dan juga Pak Donald juga sudah berusaha tadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak John, sehingga Pak John bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coachingnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup ya Pak ya, yaitu kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan Pak? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta tadi, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik Pak Donald. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Pak. Demikian hasil observasi kita kali ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak.